Ada nama besar yang katanya kena reshuffle. Rocky Gerung sebut-sebut Luhut Panjaitan. Jika ada yang tidak taat terhadap apa yang sudah kita sepakati pada hari ini, BUMN sampaikan ke Menteri BUMN, ya, ganti dirutnya. Ganti, ngapain kita? Kementerian, ya sama saja itu, tapi itu bagian saya itu. Reshuffle, udah, saya itu. Kayak gini nggak bisa jalan. Sudah di depan mata, uangnya ada. Hal ini sesuai dengan sejumlah pertimbangan yang tercantum pada pasal 18 ayat 2 tentang pengubahan kementerian dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Tentu pertimbangan pemerintah sesuai perkembangan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta pertimbangan khusus di pasal 18 ayat 2 untuk efisiensi dan efektivitas serta perubahan dan atau perkembangan tugas dan fungsi, peningkatan kinerja dan beban kerja pemerintah serta kebutuhan penanganan urusan tertentu dalam pemerintahan secara mandiri. Reshuffle itu semuanya privilege-nya Pak Presiden, ya. Kan yang menteri-menteri itu kan adalah pembantu presiden. Ya, pembantu presiden apa mau diganti, mau ditambah, mau dikurangi segala macam itu semuanya hak prerogatif presiden. Kalau yang diganti misalnya menteri-menteri yang secara politis memang berbahaya karena bisa menggagalkan kerjaan Pak Jokowi, nggak ada soal. Tapi yang terjadi nantinya adalah orang yang sama partai yang sama dimintakan kandidat yang baru. Partai yang baru mendukung Jokowi dikasih peran 2-3 tambahan kursi misalnya. Jadi sekali lagi ini cuma kursi politik, bukan kursi yang memungkinkan orang paham tentang public policy itu. Karena itu kita menganggap seperti ini, yang di reshuffle itu apa? Idenya di reshuffle, arah kabinet yang di reshuffle, atau cuma ganti orang? Ya semua orang yang datang akan menggantikan juga datang dari partai politik yang sama tuh. Kan ini akan diganti, oh iya, tapi itu konsultasi dengan ketua partainya tuh. Jadi ketua partainya kirim lagi orang dari partainya sendiri kan. Ini sama aja tuh. Misi untuk mengubah mindset orang bahwa Jokowi mampu untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan terobosan di tahun depan itu nggak ada sama sekali. Ada nama besar yang katanya kena reshuffle. Rocky Gerung sebut-sebut Luhut Panjaitan. Jakarta, pengamat politik Rocky Gerung respon tentang nama besar yang diisukan akan terguling dan reshuffle kabinet Presiden Jokowi. Adapun isu itu kali pertama disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar PAN, Derajat Wibowo. Kalau ditanya PDIP pasti bilang enggak usah sebut nama besar, bilang saja Menko Marves Red Luhut Binsar Panjaitan, kata Rocky dalam video yang diunggah di akun YouTube Rocky Gerung Official Selasa 14 bulan 6. Rocky mengatakan beberapa menteri pun merasa gembira dengan isu yang mencuat ke publik itu, sebab para menteri itu merasa aman dan tidak akan direshuffle oleh Presiden Jokowi. Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mereka bergembira karena langsung menanggap itu Luhut, jelasnya. Namun, Rocky menyebut nama-nama kecil yang berada di kabinet presiden. Jokowi seharusnya merasa sedih. Pasalnya, kata Rocky, mereka seperti tidak dianggap oleh Presiden Jokowi. Mereka tidak dianggap, yang dianggap cuma nama besar, kata Rocky. Seperti diketahui,
Isu dalam reshuffle pemerintahan kabinet secara Presiden mandiri. Jokowi belakangan Reshuffle itu ini semuanya, kembali ramai apa diperbincangkan namanya, publik. privilege-nya Pak Presiden, ya. Kan yang menteri-menteri itu kan adalah pembantu presiden. Menteri Koordinator pembantu Bidang presiden, Kemaritiman apa mau dan diganti, Investasi mau ditambah, Luhut mau Binsar dikurang, segala macam, itu Panjaitan semuanya hak enggan prerogatif menjawab pertanyaan wartawan Kalau soal yang diganti isu misalnya reshuffle kabinet. menteri-menteri yang Jokowi secara rencananya politis memang akan berbahaya, melantik sejumlah karena menteri bisa, dan wakil menggagalkan menteri baru pekerjaan Pak siang Jokowi, ini nggak ada soal. ketika Tapi yang diminta konfirmasi terjadi di kantor nantinya Badan adalah orang yang Pengawasan sama Keuangan dan Pembangunan partai yang sama BPKP Jakarta dimintakan Timur. Luhut langsung kandidat bergegas yang baru. menuju Partai yang mobilnya. baru mendukung Luhut Jokowi sebelumnya dikasih sempat peran berbicara soal 2-3 rencana tambahan audit porsi perusahaan misalnya. sawit. Jadi sekali lagi, ini Adapun cuma kursi Menteri politik, Sekretaris bukan kursi yang Negara memungkinkan Praktikno orang paham telah tentang memberikan public policy. kode Karena adanya itu kita reshuffle menganggap dari seperti ini. Kabinet Indonesia Yang di-reshuffle Maju itu itu. apa? Idenya Namun, di-reshuffle, dia arah tidak kabinetnya memberikan di-reshuffle. bocoran Atau cuma ganti soal orang. nama Ya, dan semua orang yang posisi datang mana ke- saja yang yang akan bakal menggantikan juga digeser datang dari atau partai politik yang dicopot. sama tuh. Belakangan, Kan ini akan diganti. Oh mengerucut iya, kabar tapi itu menteri konsultasi yang dengan akan ketua partainya diganti tuh. adalah Jadi ketua Menteri partainya kirim lagi Perdagangan orang dari dan partainya Menteri sendiri kan. ATR Ini sama aja BPN. tuh. Ketua Misi Umum untuk Partai mengubah Amanat mindset Nasional orang bahwa PAN Jokowi Zulkifli tidak Hasan mampu untuk kuat menghasilkan diduga akan kebijakan-kebijakan mengganti terobosan Menteri di Perdagangan tahun itu depan. Itu nggak ada sama Muhammad sekali. Lutfi. Sementara itu, mantan Panglima TNI Hadi Tahjanto akan menggantikan Menteri ATR Sopyan Djalil. Istana telah mempersiapkan pelantikan menteri dan wakil menteri baru siang ini. Jokowi tampak telah mengundang para ketua umum partai untuk makan siang. Presiden itu mempunyai hak prerogatif. Presiden mau ganti kapan aja. Ya terserah presiden, mau hari ini, mau besok, mau lusa. Kewenangan itu sepenuhnya ada pada presiden, ujar Sekretaris Kabinet Pramono Agung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju hampir dipastikan. Kabar yang beredar, Presiden Joko Widodo akan merombak kabinetnya pada hari ini 15 Juni 2022 bertepatan dengan Rabu Pahing pada Penanggalan Jawa minggu lalu. Jokowi sempat membantah isu tersebut. Namun, kabar terbaru Selasa tanggal 14/6/2022 kemarin, sejumlah menteri dan tokoh politik dipanggil ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menghadap Presiden. Mereka yang dipanggil diantaranya Menteri Perdagangan Mendag Muhammad Lutfi, Menteri Agraria dan Tata Ruang _Badan Pertahanan Nasional (ATR _BPN) Sopyan Djalil, Menteri Pertanian Mentan Syahrul Yassin Limpo, hingga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Selain itu, mantan Panglima TNI hadir, Tahjanto, serta Wakil Menteri ATN _BPR Surya Tanjara juga diminta menghadap Jokowi. Saat ditanya wartawan soal agendanya di istana, hampir seluruh menteri enggan bicara. Mereka mengaku tak tahu menahu apakah pemanggilan ini terkait dengan isu reshuffle atau tidak. Hal yang sama juga disampaikan oleh Hadi Tahjanto. Dia mengaku dipanggil ke istana secara tiba-tiba. Terlepas dari hal itu, beredar kabar tentang siapa saja menteri yang diganti siapa saja. Berikut nama-nama mereka. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto diganti Luhut Panjaitan. Menko Marinvest Luhut Panjaitan diganti Erick Thohir. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin diganti Abdul Qodir. Menteri Kehutanan Siti Nurbaya diganti Zulkifli Hasan. Menteri ATR Sopyan Djalil diganti Bahlil Lahadalia. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo diganti Muldoko. KSP Muldoko diganti Hadi Tahjanto. Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju dan tokoh nasional ke Istana Negara.
Pemanggilan mereka dikaitkan dengan isu reshuffle atau perombakan kabinet yang belakangan ini kian santer. Mereka yang dipanggil Presiden Jokowi diantaranya Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Menteri ATR BPN Sophial Djalil, kemudian Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Wakil Menteri ATR Waka BPN Surya Tanjara. Adapun tokoh nasional yang dipanggil Presiden Jokowi yakni Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan mantan Panglima TNI Hadi Tahjanto. Saat ditanya wartawan, Sophial Djalil mengaku tidak mengetahui pemanggilannya ke Istana Negara. Ia hanya diminta untuk datang. Kehadiran Sophial di Istana Negara tak lama setelah Hadi Tahjanto datang. Sama seperti Sophial, mantan Hadi pun tak mengerti maksud dari pihak istana mengundang dirinya datang. Saya hanya dipanggil, nggak tahu apa-apa, ujar Hadi Tahjanto di Istana Negara Selasa 14/6/2022.